الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ma ba'du. Pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih surat Al-Ahzab, ayat yang ke-35 dari surat 33 ini. Kemarin kita telah menjelaskan pengantar daripada as-sabirin was-sabirat, lelaki yang sabar-sabar dan wanita yang sabar-sabar. Tidak ada orang yang tidak bisa sabar, dan sabar itu tidak ada batasnya. Adalah keliru, adalah salah, bahkan menyesatkan kalau ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Sabar itu batasnya cuma satu, mati. Sudah mati dia, baru tidak ada lagi cerita sabar. Tapi yang namanya sabar itu dituntut sampai dia mati. Orang yang senantiasa bisa menggandeng kesabaran dalam hidupnya dan terus-menerus dalam keadaan bersabar, berakhir dia dengan gelar orang yang istiqomah. Disebut orang yang istiqomah. Tetap bertahan, teguh dan tegar di atas satu keadaan, yaitu di atas iman. Ini namanya orang yang sabar. Jadi sekali lagi saya ulangi ibu-ibu, tidak ada cerita kalimat sabar itu ada batihnya. Lah hilang sabar den. Itu namanya enggak sabar lagi itu. Labih sabarin. Keluar setan den lain. Ketika sabarnya dikatakan sudah tidak ada lagi, yang muncul adalah setannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Agar sabar kita itu tetap bertahan dan mempunyai makna, tolong dia dengan salat. Agar sabar kita ini bisa bertahan, tolong dia dengan salat. Kenapa? Sebab seringkali rayuan-rayuan maksiat terbuka pintunya. Seringkali kesempatan-kesempatan dosa terbuka peluangnya. Karena dia salatnya benar, ya, karena salatnya benar, maka di akhirnya dia mampu bertahan untuk mengatakan tidak kepada maksiat saat maksiat itu terjadi. Saat pintu maksiat ada di depannya, seorang laki-laki dirayu oleh wanita yang sangat memikat. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Karena selama ini sholatnya benar. Orang kalau sholatnya benar, pasti dia benci dengan maksiat. Pasti dia jauh dengan kekejian, dengan mungkarat. Kenapa demikian? Hadisnya dari Nabi SAW jelas. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Hadisnya dari Nabi adalah ini yang hadisnya ya. Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam yazidhu minallahi illa bu'da. Orang yang salatnya tidak bisa menjauhkannya dari perbuatan keji dan mungkar, orang ini sebenarnya sedang tidak dekat dengan Allah. Tetapi dia sedang berproses menuju jauh dari Allah. Karena orang yang salatnya benar, lihat pasti dia benci dengan kekejian dan kemungkaran. Itu kuncinya. Kalau ada orang sholat tapi yang keji dan mungkar dia buat, dia sedang jauh dengan Allah, bukan sedang dekat. Lam yazidhu minallahi illa bu'da. Tidaklah yang bertambah antara dia dengan Allah kecuali semakin bertambah jauh. Itu bu. Kenapa? Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar.
Demikian Allah dan Rasulnya yang menyatakan bahwa salat itu dapat menjauhkan orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sekali lagi, orang yang benar salatnya, maka insya Allah dia akan mampu bersabar dalam menahan diri dari tidak bermaksiat. Banyak peluangnya, apalagi di zaman corona ini. Di zaman fitnah ini. Di zaman penuh bencana dan musibah ini. Wallahi kalau seandainya tidak kita bantu kesabaran kita yang ada ini dengan salat kita, sabar kita akan tumbang, Bu. Nah, ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, daya tahan kita itu ditentukan oleh salat kita. Ya, ditentukan oleh salat kita. Maka salat yang macam mana yang bisa menjadi penyambung sabar itu? Coba jawab balik. Salat yang macam mana? Salat yang khusyuk, salat yang Allahu Akbar, pikirnya kemana-mana, enggak akan berbuah sabarnya itu. Dan tak akan bermanfaat sabarnya. Karena sabarnya akan jadi hilang. Coba lihat surat Al-Mu'minun di ayat yang kedua. Surat yang ke-23 ayat yang kedua. Di ayat satunya Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang beriman yang pasti selamat dan beruntung hanyalah orang-orang beriman satu. Orang-orang yang kalau mereka salat khashi'un. Baru beruntung, sabar dia, salatnya khusyuk. Lihat, sabar akan berbuah manis karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Kalau dia salat dan salatnya khusyuk, lihat, akan ketahuan di hari-hari susah Allah berpihak dengannya, Allah bersama dengannya. Dia akan menjadi orang yang tegar, kokoh, dan dia menjadi orang yang tidak oleng meratap, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Insya Allah Ta'ala. Demikian, Bu. Rasulullah nantang para sahabat. Siapa yang salatnya paling khusyuk? Dan itu ada indikasinya, kata Rasul. Akan saya beri dia hadiah ini. Maka berlombalah beberapa orang sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, untuk salat khusyuk-khusyuknya salat. Ketika yang ini selesai, yang ini selesai, yang ini selesai, maka yang Nabi berkata kepada yang ini, ketika kamu sholat tadi bla 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 bagaimana? Nggak nyampe kayak gitu ya Rasulullah. Kalau ini bagaimana? Ternyata berguguran seluruhnya. Datang Ali bin Abi Thalib. Dia betul-betul sudah tidak ingat lagi kecuali hanya sholat dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Ali bin Abi Thalib, ketika yang itu tidak ada pada dirinya, dia langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, mana ya Rasulullah hadiah yang kau berikan? Aku tidak ingat apa-apa lagi dalam solatku kecuali hanyalah antara diriku dengan Allah. Kata Rasulullah, engkau tidak khusyuk solatmu. Loh, kenapa ya Rasul? Aku kan tidak ingat apa-apa kecuali hanya aku yang sedang beribadah menyembahmu dengan Allah Subhanahu wa taala, diri azat yang aku sembah. Buktinya engkau baru assalamualaikum, kau tanyakan mana hadiahnya. Hah? Mana khusyukmu? Khusyuk itu, Bu, tidak akan pernah ibu dapatkan kalau pengertiannya hanya sebatas yang kita katakan tadi. Kenapa Nabi Muhammad SAW dalam salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pernah Nabi langsung berdiri, dan itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Langsung berdiri dengan langkah yang tegap dan cepat. Rasulullah meninggalkan jamaah dan pergi ke rumahnya. Rumahnya cuma sebelah masjid kok. Ya, langsung dia mengambil sesuatu dari dalam rumahnya. Sahabat terperanjat, tidak pernah Rasulullah meninggalkan tempat dia mengimami sholat setelah salam kecuali selesai zikir. Sempurna zikirnya selesai semuanya, baru Nabi berdiri. Lah ini enggak, Assalamualaikum langsung berdiri. Dan Nabi pergi ke dalam rumah. Lalu dia keluar lagi membawa segepok harta. Apa kata Rasulullah? Ini tadi yang teringat olehku dalam sholat dan menggangguku. Aku khawatir ini belum terbagikan hari ini, padahal harus selesai dibagikan hari ini. Jadi dalam sholat Nabi ingat itu tadi. Sehingga Nabi akhirnya SAW selepas sholat mengejar itu dulu. Dia pergi ke rumah. Ya, dia ambil itu. Maka
Kalau kita mau bertanya, siapakah orang yang paling khusyuk solatnya? Sementara khasyi'in dan khasyi'at disebutkan dalam ayat ini. Orang yang tidak khusyuk solatnya, maka ibarat orang yang bekerja, tetapi tidak baik, tidak profesional, tidak cantik kerjaannya. Mungkinkah orang yang digaji? Mungkinkah orang yang digaji? Mungkin juga digaji tapi dipotong. Ya, kecil dapat gajinya karena tidak memuaskan dan ke depan tidak diundang lagi untuk kerja. Tidak dibutuhkan orang-orang macam ini kerja. Kerja lai, mabian bahan sena lai. Simin habis, batu kerekal habis, besi habis, tapi pekerjaannya enggak cantik. Khusyuk itu orang yang solatnya indah, lahir, batin, luar, dalam. Ya, khusyuk itu adalah orang yang solatnya indah, lahir, batin, luar, dalam. Indah, khusyuk. Baik, demikian saja dulu. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga kita mampu menampakkan solat terkhusyuk di depan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana amin. Amin ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.